Selamat datang di Temu Pikiran by Haltigo, tempat di mana dua perspektif bertemu, bukan untuk saling berdebat, tapi untuk saling mengerti dan mendengar. Aku, Brigita Agustina, dan hari ini kita akan mendengar perspektif dari kelompok plus size dan kelompok fit. Statement pertama, berat badan menentukan harga diri. Bagi yang setuju, saya persilakan untuk duduk. Oke, tidak ada. Bagi yang tidak setuju, boleh duduk. Baik, saya mulai dari Kak Sasha. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju ya kalau berat badan itu menentukan harga diri. Karena harga diri kita itu ditentukan dari value apa yang kita punya, bagaimana cara kita melihat dan menghargai orang lain, dan bagaimana kita bisa memberikan dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi pernyataan berat badan menentukan harga diri itu saya sangat tidak setuju. Setuju, karena sebenarnya harga diri itu juga selain gimana kita ngelihat orang lain, tapi gimana kita ngelihat diri kita sendiri, gimana kita menghargai diri kita sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa melabeli diri kita dengan harga. Setuju, karena diri kita sendiri itu yang bisa membawa kita ke banyak orang, karena diri kita sendiri adalah public relation untuk diri kita sendiri. Setuju juga karena gimana standar untuk bilang berat badan adalah harga diri, menurut aku juga sama dengan Kak Sasha. Harga diri itu kan dinilai dari bagaimana kita menilai diri kita, menghargai diri kita, dan cara kita memperlakukan orang lain. Dan harga diri itu nggak semata-mata dilihat dari angka yang ada di timbangan. Benar, setuju banget. Aku juga merasa kalau harga diri itu nggak bisa dinilai cuma gara-gara angka berat badan. Aku juga punya pengalaman tentang berat badan yang berlebih dan pada saat waktu aku sekolah, dan itu tuh aku sering banget dikatain gorila. Dan itu tuh juga mempengaruhi harga diri aku pada saat itu karena itu juga masih kecil. Dan sekarang aku ngelihat diri aku pada saat itu ketika udah dewasa itu aku ngerasa salah banget gitu ya. Dan gak tepat aku ngerasa seperti itu. Dan menurut aku kita harus saling menghargai lah, mau berat badan seberapapun. Iya, benar sih. Buat mupuk harga diri itu kan sebetulnya panjang ya prosesnya, dimulai dari kesehatan mental kita, lingkungan kita, dan cara nilai diri kita sendiri. Jadi menurut aku itu satu pondasi sih untuk ngebangun value kita juga. Menurutku kalian semua berharga. Baik, jika sudah selesai, boleh kita kembali ke statement kedua ya. Saya persilakan kembali ke statement kedua. Berat badan adalah pilihan. Yang setuju boleh duduk. Oke, ada yang mau duluan? Oke. Berat badan adalah pilihan. Kenapa aku setuju? Karena kita semua, menurutku ya, kita semua tuh punya free will untuk memilih mau jadi seperti kecuali kondisi medis ya. Kalau kondisi medis itu di luar kontrol kita, tentu saja nggak bisa, nggak ada opsi gitu ya. Tapi di luar itu, aku ngerasa either you want to be a plus size or you want to be a fit size atau skinny atau apalah gitu. Itu semuanya tuh tergantung dengan pilihan mindset, perjalanan hidup, perjalanan makan, mungkin kesehatan mental juga dan segala macam. Jadi ketika aku itu tadi, aku dulunya atlet sangat aktif, senang hiking, very outgoing lah. Terus kuliahku tuh masak. Jadi aku tuh backgroundnya di kitchen. Kuliahku masak, dari situ berat badanku berkurang lagi, yoyo banget lah ya. Dan di saat itu aku merasa sebenarnya kalau aku mau turun berat badan itu why not, bisa aja gitu kan. Tapi itu balik lagi, kadang-kadang kita sendiri termasuk saya gitu bersembunyi lah gitu. Mungkin sekarang aku ngerasa aku nyaman dengan berat badan aku gitu, tapi ada banyak pertimbangan lain juga yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Whether you want to be plus size, whether you want to be skinny, semua ada konsekuensinya dan semuanya adalah bentuk dari pilihan kita sendiri. Kalau dari aku sih kayak gitu. Setuju, aku setuju banget sama itu karena aku juga ngalamin dari yang berat badannya berlebih, kurus banget,
Terus berlebih lagi, ya kalau lagi stres waktu itu aku kehilangan papi aku. Jadi udah namanya olahraga, makan tuh udah nggak keurus. Yeah. Tapi ada bounce back yang oh iya ya harus lebih ngerti. Istilahnya bukan jadi ngejelekin badan, tapi pilih nutrisi makanan yang sesuai untuk kita. Itu lebih mindful. Itu pilihannya kan. Lu mau makan junk food setiap hari atau lu mau makan yang bernutrisi untuk diri lu walaupun lu lagi stres. Itu pilihannya dari situ sih. Betul. Setuju. Ya karena kita sebagai manusia, kita tuh punya kontrol penuh ya atas apa yang kita pilih di kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur deh. Kita bangun tidur, kita bisa milih kita mau langsung mandi, mau langsung Semuanya makan, choice ya. mau langsung workout, Semuanya gitu kan. choice. Bahkan sarapan pun kita bisa milih gitu ya. Kita Iya, mau iya. milih makan nasi uduk gorengan atau kita mau pilih yang lebih sehat kayak oatmeal kayak gitu. Iya, Nah, pilihan yang kita putuskan sehari-hari itu nantinya kan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi lifestyle dan itu pastinya akan mempengaruhi berat badan kita. Ya. Gitu. Benar, setuju juga. Dan sebenarnya semuanya itu terbentuk dari kebiasaan dari kecil juga, faktor lingkungan, misalkan dari keluarga gitu ya. Kalau keluarga aku kebetulan karena Sumatera, jadi nggak afdol nih kalau makan nasi pas pagi, nggak makan nasi kalau pas pagi tuh nggak afdol gitu kan. Apalagi misalkan makan mie ayam, bubur, dan itu jadinya kebentuk sampai aku tuh sampai sekarang sebenarnya. Cuma karena sekarang udah punya uang sendiri, udah punya bisa berpikir logis gitulah. Jadinya bisa punya pilihan juga gitu loh. Mau makan tetap nasi uduk pas pagi-pagi atau mau makan roti pas pagi-pagi kan jadinya punya pilihan buat stay di berat badan yang kayak gimana gitu. Dan aku juga sempat berat badanku juga pernah tergendut karena emang aku tuh emotionally eating. Kalau stres aku pasti makannya tuh makannya kayak mukbang gitu. Iya, parah aku kayak gitu banget dan sampai akhirnya tuh berat badan aku sampai hampir 130 dan akhirnya banyak penyakit yang muncul. Akhirnya di situ aku memilih aku ini deh turunin berat badan segala macam ke dokter kayak gitu. Jadi pilihannya itu berusaha atau tidak berusaha gitu. Gemuk juga kita berusaha loh. Makan kenyang, terus kita aduh kok masih pengen makan stress eating. Itu pun berusaha. Ya aku pun berusaha ya. Aku juga sekarang lagi kayak gitu kan. Lagi tahun 2000 tahun lalu lah istilahnya masih bisa mindful. Sekarang aku lagi gimana nih cara backnya gitu kan. Nyalahin diri sendiri juga salah. Ya kan? Makanya jadi kayak yang penting ada usaha untuk reach ke goals yang kita mau. Betul. Oke. Yang tidak setuju boleh duduk. Maaf ya, maaf. Kalian kalau aman dulu apa? Gak apa-apa. Oke, aku nggak setuju karena mungkin lebih tepatnya pola hidup kita itu adalah pilihan kita. Soalnya berat badan itu adalah hasil dari apa yang kita pilih gitu. Karena kita kan punya kendali atas diri kita. Kita memilih nih, kita mau olahraga atau enggak, kita mau makan sehat atau enggak. Dan nggak mau nutup kemungkinan ada juga faktor seperti hormon, genetik. Jadi menurut aku berat badan itu bukan pilihan, tapi itu adalah hasil dari apa yang kita pilih. Gitu. Jadi pola hidup sih yang kita pilih sebetulnya. Setuju. Aku berangkat dari cerita aku dari keluarga. Mamaku tuh bukan yang plus size, tapi anaknya memang alhamdulillah subur gitu. Mamaku size-nya ya fit gitu, tapi ternyata itu nggak jadi patokan bahwa dia tuh sehat gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang berat badan adalah pilihan, bukan berat badannya sih, lebih ke ya yang kita pilih adalah healthy lifestyle tadi gitu. Oke, cukup? Cukup. Boleh kembali, kita lanjut statement berikutnya. Statement berikutnya, kurus itu selalu lebih menarik. Yang setuju boleh duduk. Sini aja lah. Gimana ya? Aku doang ya. Dan ironically coming from a plus size, tapi ya aku kan juga ada di industri fashion ya. Kadang-kadang aku freelance juga sebagai plus size models juga. Dan dari pengalamanku, aku pernah runway juga dan I've seen so many pretty girls di backstage. Kenapa aku setuju bahwa, tapi aku disclaimer dulu ya, setuju terhadap statement ini bukan berarti benar. Jadi aku setuju bahwa statement ini publicly benar ya, kurus itu lebih menarik. Tapi I personally disagree.
seharusnya tidak seperti itu. Itu dari opiniku. Kenapa aku setuju? Karena aku udah sering banget melihat banyak sekali orang yang missed opportunities hanya karena dia tidak kurus. Karena kan kalau di Indonesia kan good looking itu kurus ya, kurus, putih, rambutnya panjang, hitam, mulus, dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan banyak hal, kerja, jadi influencer mungkin atau apa gitu. Aku tidak setuju lagi, tapi kenyataannya socially dan secara struktur orang-orang akan selalu lebih melirik duluan yang kurus daripada yang gemuk. Even though misalnya secara fisikal, oke, yang plus size ini face card-nya bagus lah ya gitu. Kayak wajahnya bagus, cantik gitu. Tapi ada satu lagi yang mungkin secara struktur wajah dia oke, tapi dia kurus, meskipun lebih cantik yang plus size, itu pasti yang akan dilihat itu selalu yang kurus dulu. The smaller you get, the more interesting. Ironically, again, ironisnya seperti itu. Dan aku berharap kita tidak harus kayak gitulah. Maksudnya aku juga aku appreciate ya, banyak orang yang punya pendapat berbeda soal menarik gitu. Mungkin ada orang yang menurut suami saya menarik gitu ya. Dan saya tidak harus kurus untuk jadi menarik untuk suami saya gitu kan. Atau mungkin untuk beberapa orang itu ada yang plus size itu lebih menarik atau apalah itu. Cuman aku sangat menyayangkan banyak opportunity yang hilang karena statement ini. Jadi aku setuju bahwa ini memang benar terjadi, tapi aku sendiri nggak menyetujui itu gitu. Oke, cukup. Yang tidak setuju boleh duduk. Boleh? Aku gak setuju, soalnya aku suka ngelihatnya. Kalau model-model plus size tuh aku suka, Kak. Tapi kan kalau ini kan untuk pilihan sendiri ya, kalau aku pengen badan aku begini. Tapi aku sebenarnya suka gitu, Kak. Apalagi kalau ada brand yang kalau kampanye tuh dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena menurutku mereka manusia gitu loh. Aduh, itu aku nggak banget sih, Pak. Aku paling seneng kalau ada brand yang misalkan baju dari yang paling kecil sampai paling besar. Karena semuanya berhak untuk dapat itu semua gitu loh. Dan menurutku harusnya dari kita lah, dari istilahnya project ini juga orang-orang bakal nonton kalau itu tuh nggak wajar loh seharusnya. Memang ada pengotakan itu ada di negara kita, tapi itu nggak wajar loh teman-teman. Tuh. Kalau dari aku sih gitu ya. Oke, kalau dari aku looking fit sama being fit is two different gitu. Kalau misalnya dibilang kurus itu lebih menarik, untuk preferensi aku terutama menurut aku enggak sih. Karena menurut aku semua orang menarik, everybody's beautiful gitu. Menurut aku nanggepin Kak Syifa dulu ya. Tadi kan kakak bilang kalau ada socially ada rekonstruksi dari sebelum-sebelumnya yang ngebuat jadinya orang kurus tuh lebih menarik. Dan menurut aku itu benar, ada rekonstruksi dari banyak hal, banyak faktor, dari media, dari pemerintah gitu kan, yang bikin jadinya orang kurus tuh lebih menarik. Orang kurus punya lebih banyak kesempatan. Tapi thank God sekarang udah banyak sosial media yang bikin jadinya kita bisa ngelihat banyak perempuan dengan berbagai macam bentuk tubuh, terus juga berbagai macam etnis gitu ya. Jadinya menurutku sekarang jadinya lebih apapun bentuk tubuh apapun tuh menarik gitu loh. Banyak banget cewek-cewek plus size kayak kita, kayak aku gitu ya, yang juga lebih sama menariknya dengan kakak-kakak yang kurus gitu. Setuju. Aku personally sangat setuju bahwa we're all interesting in our own ways ya. Maksudnya kita semua punya niche kita masing-masing gitu. Tapi ini adalah isu kurus lebih menarik ini menurutku ini udah mengakar banget. Karena aku adalah salah satu orang yang kehilangan banyak banget opportunities hanya karena aku tidak kurus. Mungkin orang menilai aku menarik tapi karena tidak ideal gitu ya bahasanya. Jadinya kamu nggak dulu deh gitu. Terutama kalau kerjanya di hospitality ya, F&B. Aku nggak tahu kakak mungkin ada di sales, mungkin pernah dengar, aduh kamu kurang menarik, kamu dandan, kamu coba ini, which I hate, tapi ya kita harus terima bahwa itu terjadi gitu loh. Banyak sekali perempuan, dan saya sangat-sangat tidak suka sekali dengan ini, banyak sekali perempuan kehilangan opportunity hanya karena tidak menarik. Kenapa harus kayak gitu gitu loh. Jadi ini terjadi dan saya harus setuju dengan statement ini karena ini isu yang harus diangkat gitu loh. Maksudnya kita harus ngobrol soal ini. Ini kejadian loh, dan kita semua sebenarnya saya pun harusnya masuk dalam kategori yang tidak setuju ya. Kenapa saya setuju? Karena statementnya benar dan itu terjadi gitu kan ya. Tapi aku dan teman-teman di sini semuanya rasanya kita sepakat bahwa ini it shouldn't be like this gitu. Iya, setuju Enggak, banget sih. enggak kayak gitu. Iya, aku setuju banget sama pendapat kakak karena
kurus itu tuh bukan patokan kamu menarik, justru kayak menarik itu cara pembawaan kita nggak sih? Iya. Pernah nggak sih kita kayak ngeliat orang lagi ngomong atau sekedar kayak orang baru masuk terus kayak kita langsung nengok lihat gitu kan? Atraktif banget Iya. gitu ya. Jadi itu tuh kayak dia tuh punya karisma Iya, gitu, iya. aura yang Setuju, dia- setuju, terus setuju. dia nyaman sama dirinya sendiri dan menurut aku itu yang bikin dia menarik di Setuju, luar setuju. kurus ataupun tidak kurus. Ya, kalau menarik itu menurutku itu dia kan subjektif banget ya. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Bahkan beda negara, beda zaman, beda waktu itu bisa beda-beda loh. Ada yang di negara tertentu yang kurus itu tuh dianggap cantik. Tapi ada di negara lain yang dianggap tuh badan berisi tuh lebih cantik. Iya, iya. Jadi itu semua tergantung perspektif dan kita nggak bisa menyamaratakan kalau kurus itu lebih menarik. Sayangnya di Indonesia itu kan statementnya society kita itu masih menganggap kurus itu lebih menarik gitu. Dan itu susah sekali diubah. Jadi tolong teman-teman, tolong lah. Tapi aku juga ngerasa sih Kak, kalau ngelihat konten di TikTok gitu ya, ada yang plus size dikit, komennya tuh sangat menyebalkan gitu. Aku juga kadang, walaupun kita warga biasa gitu kayak mikir, ini gimana ya cara bisa orang-orang seperti ini tuh melek gitu loh. Dilihat kalau setiap orang tuh ada uniknya masing-masing, ada karakteristiknya masing-masing. Itu aku juga mikir sih di situ sebagai, aku juga bikin konten tapi kayak ngeliat orang kayak gini, gimana ya caranya ya untuk mereka tuh nggak mikir seperti itu gitu loh. Misalkan makan, ada beban sendiri kalau di aku. Kalau misalkan aku kan bikin konten makan juga ya Kak, gimana prepare makan gitu. Pada saat aku makan pastry, mereka langsung ngomong, kok makan pastry sih? Nanti gendut loh. Emang aku harus makan makanan setiap hari yang healthy seperti itu? Terus pas tiba-tiba makan pastry dibilang gendut kan gimana gitu kan? Makanya itu nyebelin banget sih teman-teman. Coba Ya tolong ya teman-teman. Dan aku rasa itu udah mengakar banget ya. Dan ini susah untuk diganti. Kita maksudnya dari skala internasional aja kita udah lihat banyak banget campaign lah ya. Plus size campaign itu banyak banget. Victoria's Secret kemarin ngeluarin campaign juga kan untuk plus size. Dan itu dihinanya setengah mati. So please guys. tapi cuman plus size, kadang ada yang terlalu kurus itu juga di Kurus komen pun ya. juga Jadi teman-teman. memang Gak cuma kita yang jadi plus size perempuan doang. itu sebaiknya ngumpet aja dalam Lebih baik cari referensi masing-masing. Kalau nggak sesuai jangan dikomen, tutup aja mulutnya gitu. Statement berikutnya, kalau sayang sama diri sendiri, pasti jaga berat badan. Yang setuju boleh duduk. Oke, ada yang mau duluan? Oke. Aku setuju karena aku tuh sempat yang dimana makannya tuh gak jelas banget, apapun dimakan, makanan viral, makanan manis, makanan yang berkolesterol semuanya tuh aku makan gitu. Apalagi seafood kayak apa, itu makanan favorit banget gitu kan. Dan sampai akhirnya berat badannya tuh benar-benar terberat selama hidup sampai hampir 130 kilo. Dan akhirnya, dan aku juga nggak mau cek ke dokter karena takut, rasa kayak takut ada ini jadinya kepikiran sendiri, jadi takut sendiri gitu. Dan sampai akhirnya banyak penyakit yang muncul, kena pradiabetes, terus kena tensi tinggi gitu, susah. Dan ini juga bounce back aku adalah gara-gara aku tuh sempet hamil Oktober lalu dan akhirnya keguguran karena aku tensinya tinggi, jadi nggak kuat kandungannya. Dan dari situ makanya mulai cek ke dokter, mulai sayangin diri aku sendiri. Berat badan jadinya sekarang udah di bawah 100, jadinya udah benar-benar jaga makan, bener-bener seafood udah cuma 2 bulan sekali kayak gitu sih. Menurut aku kalau misalkan sayang sama diri aku sendiri harusnya udah jaga berat badan dari dulu sih. Iya, betul. Diseimbangin aja, misalkan 7, 6 healthy food, satunya lagi terserah pleasure food yang kita pengen makan. Lebih ke pola makannya mungkin dari situ juga, dan bergerak juga sih. Bergerak juga itu nggak cuman makan begitu nanti otot-ototnya juga nggak dilatih atau gimana kan. Yang penting jaga pola makan dan bergerak. Ya, aku juga kayaknya mungkin 1 bulan sebelum ditelepon sama Healthy Go kemarin,
aku tuh udah mulai, aduh ini kayaknya harus udah mulai gerak lagi karena aku tuh on off terus kan. Aku gym juga, boxing juga, sempat coba pilates tapi cuman sekali 2 kali, mahal soalnya. Bukan karena aku gak mau, mahal. Sesuaikan olahraga dengan keuangan kalian teman-teman. Itu jadi aktifnya on off lah gitu kan. Dan aku tuh sedentary living banget setiap hari karena aku tuh remote kan kerjanya. Aku kerja di rumah. Aku nggak suka keluar rumah, maksudnya kayak main ke jalan-jalan ke mall apa tuh aku nggak suka. Jadi keluar tuh kalau penting keluar, kalau nggak penting di kamar. Pergerakanku cuma sedikit banget, less than 1000 walk per day ya. Dan itu menyedihkan banget sebenarnya. Jadi 1 bulan sebelum dikontak sama Healthy Go tuh aku memutuskan untuk kayak udah mulai harus bebenah lagi nih karena udah mulai gak nyaman gitu kan. Pinggang sering sakit karena kan duduk lama itu kan pinggang tuh nopang berat badan itu kan luar biasa ya. Pinggang sering sakit, pusing, ada aja lah pokoknya. Kenapa nih kok pusing? Aduh, asam lambung, aduh apa gitu. Cuman untungnya saya nggak suka makanan manis dan nggak suka makanan yang jorok lah ya maksudnya gitu. Tapi memang dulu itu naik berat badannya karena makannya terus-terusan. Jadi makanannya nggak jorok tapi terus gitu. 1 hari mungkin bisa 2 kali makan. Waktu saya kuliah ya. Jadi waktu saya kuliah itu ada bagian kita harus makannya gitu kan. Kita makan masakan kita sendiri. 1 kali makan itu 4 plate dan 4 plate dari appetizer sampai dessert sampai minum dan itu harus habis setiap hari selama 3 tahun. Itulah kenapa saya luar biasa gitu kan. Jadi meskipun sehat berlebihan itu tetap tidak baik ya guys. Meskipun tidak jorok gitu ya. Balik ke pertanyaan yang sebelum ini ya, memilih untuk kenapa emangnya mesti awalnya begini gitu kan. Ini gue cakep aja kok gitu. Dan emang gue cakep gitu kan. Jadi ya udah kenapa gue harus kenapa sini gitu kan. Fase-fase denial itulah yang membuat aku sebenarnya malah jadi jauh sendiri, malah jadi nggak kenal. Aku nggak tahu bahwa aku nih aku malah jadi nggak kenal sama diriku sendiri karena ya itu berlindung di balik kalau emang kenapa kalau misalnya ya memang cantik ya cantik, gemuk cantik ya iya Sebenarnya insecure juga ya. betul. Dan sebenarnya itu proyeksi juga kan bahwa sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak nyaman loh. Tapi aku tuh mencari gitu apa ya alasan yang bisa aku pakai biar aku bisa tetap berlindung di balik ini semua dan tetap kayak gini aja nggak usah ngapa-ngapain gitu. Dan itu pilihanku untuk tidak berusaha gitu kan. Dari situ akhirnya mulai denial dulu sampai akhirnya ini kayak nggak beres deh, ini kayak mindsetku tuh salah gitu. Kok aku nggak happy gitu? Katanya kalau misalnya bisa self love itu happy aja, tapi kok aku nggak happy ya gitu. Kayaknya ada yang salah gitu. Akhirnya bebenah dan ya mulai lah jaga makan, jaga apa segala macam. Dan aku pun merasa aku harus turun berat badanku gitu. Bukan karena aku merasa aku lebih cantik kalau kurus ya. Toh mungkin kalau aku kurus aku nggak bisa jadi personal model lagi gitu kan. Jadi kehilangan job ya. Iya. Jadi pekerjaan saya gitu. Tapi sepertinya memang udah waktunya untuk banyak hal yang harus dibenahin lah gitu. Dan itu salah satu bentuk pernyataan bahwa aku tuh sayang sama diriku sendiri gitu. Ada yang mau nimpalin? Panjang banget, sorry. Paling aku mau nambahin aja sih, aku sendiri aku punya eating disorder gitu. Sama kayak teman-teman lain-lain juga kalau misalnya aku stres gitu, aku akan mencari makanan gitu. Karena apalagi yang bisa aku lakuin selagi aku kerja, karena kerja aku padat. Jadi yang aku bisa untuk menyenangkan diri aku sendiri yaitu makanan gitu. Dan 3 bulan terakhir ini aku nggak sadar sama sekali, aku nggak mindful sama sekali. Aku jadi kehilangan diri aku naik berat badan almost 20 kilo. Nah karena akhirnya aku menyadari itu gitu. Jadi kayak karena aku mencintai diri aku dan aku tahu ini berat badan udah nggak wajar gitu. Maksud aku ini udah waktunya aku lebih mindful lagi untuk aku makan, untuk aku bekerja pun aku harus mindful gitu. Jadi ya udah waktunya aja. Aku paham banget sih itu, nggak sadar, maksudnya we lose ourselves that much, bener-bener nggak kenal diri sendiri, sampai nggak sadar tuh berat badan. Aku tuh nggak sadar, jadi aku tuh merasa aku masih 65 kilo aja waktu dulu tuh, sampai ini kok celana nggak muat ya gitu kan, pasti timbang aku udah 80. Aku bilang 80 gila, ngapain aja gue kemarin gitu kan. Bapak gue perasaan nggak ngapa-ngapain gitu ada jadi gitu kan. Jadi ya itulah ya perjalanan hidup lah. Ya, mau nambahin aja sedikit. Kalau self love itu apa yang dibilang cinta diri sendiri itu kan artinya kita harusnya memberikan yang terbaik ya. Untuk apa yang kita cinta. Ini konteksnya adalah badan dan mindset kita gitu ya. Jadi harusnya kalau memang kita cinta diri sendiri pasti kita memberikan yang terbaik
ya kan, menjaga, merawat apa yang udah kita punya gitu. Jadi jangan berlindung di balik kata-kata gue cinta diri gue sendiri makanya gue makan banyak deh, makanya gue terima diri gue, badan gue yang sebegini. Itu enggak. Justru harusnya kita kalau cinta diri sendiri kita harus mengubah diri kita menjadi yang lebih baik gitu kan, yang lebih baik, lebih sehat, lebih aktif. Aku pernah tuh ngalamin kayak gitu waktu masih gemuk, dibilang gimana sih kok badannya kayak ibu-ibu baru melahirkan. Padahal ada juga ibu-ibu melahirkan lurus-lurus aja tuh badannya ya kan, gak mesti harus Jennifer Badi? iya, langsung nyusut dia. Pertanyaannya soal Jadi bilang kayak kok badannya gendut banget kayak ibu-ibu baru melahirkan gendut gitu. Terus aku nyeretuk tuh ya aku kan sayang sama diri aku, padahal sebenarnya aku sedih juga, aku insecure juga. Nggak percaya diri ya, dari lingkungan juga harus ini sih, ngedukung sih. Itu lagi Iya, itu. teman-teman Lingkungan, guys. selain komen jelek harus mensupport ya, Iya. dicatat. Iya betul. Tapi menurutku kadang kita pun kalau mau sayang diri kita sendiri tuh kita harus paksain diri kita sendiri. Iya, bener banget, bener Kalau banget. enggak, mau malas-malasan Iya, betul, harus betul. paksa gerak, Betul. harus paksa sadar nih loh makan Betul. udah nggak kontrol, sendiri makan harus dikontrol juga. Jadi penting banget sih punya pola hidup yang sehat. Betul. At least buat maksa ke situ tuh agak Betul sulit banget, sih. cari bounce back-nya susah banget. Kadang-kadang kita kan tadi kakak bilang ya, mesti dipaksa gitu. Paksaan ini kalau nggak ada pakemnya, either you have eating disorder ujung-ujungnya, atau ujung-ujungnya bodoh amat lah udah nggak mau gitu kan. Jadi menurutku kalau kita mau push through ya, maksudnya maksa lah ya, ayo harus bisa, itu makanan yang kita kasih ke kepala kita itu terus yang baik. Ada beberapa temanku dan ada beberapa cerita juga yang aku baca gitu ya, yang awalnya dia memang niatnya untuk dietnya pengen kurus, pengen cantik lah ya gitu. Ketika dia udah kurus, dia nggak tahu pakemnya apa gitu, dia nggak tahu sebenarnya bahwa dia nggak tahu diri dia itu aku ini apa gitu, dia tuh nggak tahu gitu. Akhirnya dia terus-terusan anoreksik, bulimia, eating disordernya luar biasa banget sampai udah sekembar aja udah itu. Jadi menurutku penting juga untuk push through, itu penting banget, tapi understanding when you have to stop, understanding when you have to go, understanding I have to step back, itu juga penting banget gitu. Oke, cukup? Ya. Boleh kembali? Statement berikutnya, wajar kalau perlakuan orang bisa berubah ke kita cuma karena berat badan. Aku sendiri ya. Iya. Oh oke. Oke, boleh. Boleh deket kan? Oh oke. Ya. Gimana nih? Ya, ini disclaimer dulu ya. Terlepas dari benar atau salah, jelas kita tahu ya itu salah kalau kita mengkotak-kotakan orang atau perilaku kita berdasarkan berat badan. Tapi kita nggak bisa denial. Pada kenyataannya, realitanya, society kita tuh seperti itu gitu. Jadi pasti mungkin kita bisa melihat atau kita bisa merasakan sendiri ya, orang-orang yang punya privilege badannya lebih ideal sama yang badannya tidak ideal gitu ya, pasti kita bisa melihat atau merasakan itu ada perbedaan di society kita. Bisa ya, ini maaf ya, yang berat badannya berlebih mungkin jadi bahan bercandaan gitu atau jadi bahan bully gitu. Sedangkan perempuan-perempuan yang badannya ideal itu justru dapat perlakuan yang lebih baik lah gitu. Itu sih menurut aku. Benar, setuju. Karena kalau misalnya kita lihat ya, apalagi especially di Indonesia ini beauty standarnya tuh masih sempit banget. Gak kayak di luar negeri, kayak mungkin sekarang udah banyak campaign-campaign plus size, tapi kalau di sini kan enggak. Jadi kayak kalau misalnya sikap orang berubah dengan berat badan kita, iya bisa jadi iya, karena aku pernah ada di masa aku turun berat badan gitu. Dan aku mungkin menurut orang lebih menarik ketika aku udah turun berat badan gitu, dan kayak orang-orang kayak ih makin cantik aja kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak yang jadi selama ini gue nggak cantik gitu. Padahal kan ya mau gimana pun skin aku dan size aku, kayak menurut aku ya aku sendiri gitu. Aku masih aku gitu loh, bukan orang lain gitu sih. Tapi yang aku tahu, aku nggak masalah sih untuk perubahan sikap orang lain kepada aku gitu, terutama yang penting aku tahu aku teman-teman aku dan keluarga aku will love me unconditionally gitu sih. Oke. Yang tidak setuju boleh duduk. Silakan. Oke, aku nggak setuju sih dengan statement itu, karena aku
nggak mau mewajarkan cara kita memperlakukan orang lain dari berat badan. Seharusnya kita memperlakukan orang lain ya karena memang kemampuan mereka, value mereka, dan karakter mereka. Jadi kayaknya kita berpikiran cukup sempit ya kalau kita mewajarkan kita nge-treat orang dari berat badannya mereka masing-masing. Ya, tadi soalnya pertanyaannya wajar atau Ya, ya, karena aku jadi balik ke pertanyaannya, kalau wajar atau tidak aku jawab itu nggak wajar sama sekali dan seharusnya nggak seperti itu. Ya, kalau dari pengalaman pribadi ya, aku yakin teman-teman semua juga punya banyak sekali jenis temannya. Ada yang mungkin dari preferensi seksualnya apa, gitu, gendernya apa, suku mana, gemuk atau kurus apa segala macam itu kita punya lumayan banyak lah ya. Dan aku sendiri, kalau tadi pertanyaannya wajarkah kita Karena berat badan. Jadi perlakuan orang ke kita tuh bisa berubah karena berat badan. Aku nggak setuju karena buat aku sendiri ketika kita melihat orang ya, misalnya ketika kita melihat manusia, you see beyond that gitu. Kayak ada kualitas lain yang mau lu lihat dari manusia gitu. Apakah dia baik, apakah dia sopan, apakah dia menghargai orang lain, apakah dia jujur, apakah dia menyenangkan, apakah dia tulus gitu. Jadi menurutku bukan cuma berat badan kalau buat aku ya, tapi apapun itu I see way beyond that. Dan menurutku semua orang juga harus kayak gitu. Maksudnya apalah kita kalau misalnya kita hanya melihat orang itu dari mungkin dia itu berat badan lah, mungkin warna rambut, warna mata atau apa, hal yang sangat-sangat tidak relevan, sangat-sangat nggak ada hubungannya dengan hubungan ini ya, hubungan dua manusia gitu. Menurutku itu nggak wajar sih. Memperlakukan orang dari berat badan, memperlakukan orang dari sukunya, karena kamu ini, aku ini deh gitu, karena kamu apa segala macam itu it's a big no for me. Wajar atau enggak memperlakukan seseorang dari berat badan. Kalau misalkan itu bisa dirubah sama dia seketika, boleh. Itu lebih kayak teguran gak sih? Kayak misalkan, Kak rambutnya ada ini, ini ya. Itu kan bisa, itu wajar gitu. Tapi yang kalau dia nggak bisa ubah dalam waktu sedetik, itu nggak wajar Itu sih. nggak adil banget ya. Iya. Lebih baik kamu support dibandingkan kamu ngomong, ya ampun sekecil ini doang ternyata ya gitu. Atau, ya ampun ini bisa harusnya begini dong, makannya dibenerin. Lo ngasih makan gue kah? Iya, Enggak kan? Iya, kecuali kayak rambutnya dikebelakangin ya kak, atau di matanya ada ini, itu nggak apa-apa, itu wajar. Iya, tapi aku sering lihat juga sih, memang kita nggak bisa memungkiri juga ya bahwa memang berat badan nih terutama, karena itu kan fisikal ya, masuk ke dalam kategori fisikal lah. Mungkin berat badan, mungkin dia kurus, putih, atau apa segala macam, ya standar sosialnya gitu kan, standar beauty standarnya gitu. Orang yang diperlakukan lebih baik daripada yang tidak, karena aku pun salah satu orang yang diperlakukan dengan tidak baik. Dan interestingly orang-orang itu selalu melihat kami yang plus size itu apa ya, lebih maskulin lah, kayak nggak apa-apa dia aja ngangkat, dia kan gemuk, nggak dia udah biarin aja itu apa. Jadi kayak femininity dari kita tuh kayak direnggut gitu loh, karena tidak sesuai dengan beauty standar itu. Dan I've seen that gitu, kayak memang terjadi lah gitu ya. Cuman balik lagi itu nggak wajar banget. Kalau pertanyaan wajar atau tidak wajar, setujukah aku bahwa sama statement ini? Aku sangat tidak setuju. Itu what are you? Lu tuh apa gitu memperlakukan orang kayak gitu dari aku sendiri? Sama aku juga setuju. Aku nggak setuju sama pernyataan itu karena aku sering banget diperlakukan kayak gitu karena adik aku itu kurus dari dulu. Nah aku udah gendut dari dulu. Dan itu tuh kalau misalkan kita lagi pergi kemana gitu, ketemu seseorang gitu dengan kata sapaan kayak, kalau pas ketemu aku, gendut banget, kamu makin jelek deh. Tapi dengan ketemu sama adik aku, setelah nyapa aku, kamu cantik banget deh, makin kurus. Jadi berasa banget tuh mentalnya kayak, oh gue jelek ya gitu. Jadi menurut aku nggak pantas buat siapapun orang memperlakukan buruk hanya karena berat badan gitu sih. Terus kalau dijawab jangan bilang bercanda doang. Iya, itu nyakit loh sampai sini. Iya. Jadi bilang Atau bercanda. nggak sosok kayak ngingetin, aku kan cuma ngingetin biar buat kebaikan Nggak kamu. perlu. Enggak. Nggak usah. Iya Oke. sih, jarang banget ya ada yang bisa paham masalah kayak gitu tuh sebenarnya nggak baik-baik aja loh. Apalagi kalau kita berhadapan sama orang yang tidak mengindahkan apa itu kesehatan mental. Iya. Itu sulit banget sih untuk diterima. Paling mau nggak mau kitanya jadi yang
ya udah deh, dia kan nggak ngerti. Itu yang aku alamin soalnya dari waktu aku dibully, yang dia bilang kamu kok gendut banget sih, kayak salah satu artis Indonesia yang badannya gemuk. Terus aku bilang, oh iya sekarang itu nggak wajar. Apa tindakannya Fer? Oh ya, coba perbaiki pola makan. Tapi memang sebenarnya dia tujuannya ada yang kebaik gitu. Tapi cara penyampaiannya dia yang tidak wajar kan itu. Jadi itu tidak baik. Kalau memang mau support orang untuk merubah atau taking care of themselves, bilangnya yang baik-baik kayak gitu. Out of love lah, jangan dari Iya. ini ya. Oke, cukup. Boleh kita kembali? Kita lanjut statement berikutnya. Statement berikutnya, akses ke hidup sehat itu hak istimewa atau privilege, bukan pilihan. Yang setuju, boleh duduk. Oke, boleh kita mulai. Sorry, sebelum kita mulai, sepakatin dulu nih. Hidup sehat ini itu apa aja bentuknya? Olahraga, mungkin ya kan olahraga kan nggak harus selalu berbayar ya, lari, push up, calisthenics itu kan semuanya free ya. Nah, makan sehat ini yang biasanya itu jadi problem karena staple food kita itu kan bukan makanan yang menyehatkan banget ya. Kayak misalnya terutama untuk di kalangan bawah, karena saya dulu pun berangkat dari kalangan bawah ya, let's say golongan miskin lah ya, dulu ya. Staple food kita itu makan apapun asal ada nasi gitu kan. Jadi nasinya banyak tapi lauknya satu, atau misalnya nasinya banyak, ada sayurnya tapi sayurnya sedikit gitu. Itu kan salah satu bentuk ada blockage untuk menuju akses untuk makanan yang bergizi lah gitu ya istilahnya. Saya juga tidak punya akses untuk makan daging merah, ayam itu mahal, paling hanya telur. Sangat banget untuk mendapatkan yang namanya makanan sehat gitu. Lalu kalau olahraga mungkin to be fair kita bisa bilang olahraga tuh gak ada alasan, tapi bisa gitu ya. Berikutnya adalah waktu. Ini juga yang menurutku privilege ya. Karena ketika dulu aku masih sulit, yang namanya ingin bisa olahraga, ingin bisa meluangkan waktu untuk bebenah diri, untuk kayaknya aku mesti mulai olahraga apa ya, bikin jadwal makan atau itu hampir tidak ada, karena mostly kami semuanya tuh ada di survival mode gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya untuk bertahan aja. Nggak adalah kepikiran biar bisa atau biar bisa body goals, summer body goals, itu nggak ada sama sekali. Purely survival semuanya. Dan menurutku kenapa itu jadi privilege? Karena untuk beli waktu itu mahal banget. Dan itu yang banyak orang nggak. I have no judgment against them, I have no judgment against myself. Tahu bahwa ya lu butuh privilege untuk bisa mengakses itu semua gitu loh. Sehat itu kan semua, tidur itu hidup sehat, air itu kan nggak sembarangan juga, makan itu tidak sembarangan, bahkan olahraga sekalipun yang namanya jalan kaki gitu kan, aksesnya apakah aman gitu kan. Banyak orang yang hidup di rural area, itu area yang nyaman, nggak bisa buat jalan kaki sendiri gitu misalnya, atau mungkin terbatas apa, meskipun kalau olahraga opsinya masih banyak gitu kan. Jadi kalau dari pengalamanku, pendapatku itu kayak gitu sih. Aku setuju banget sih sama pendapat Kakak. Karena hidup sehat itu privilege tuh menurut aku bener banget, karena nggak semua orang punya akses ke situ. Contohnya, kita mau makan sehat rata-rata itu nggak mahal loh, maksudnya nggak murah loh, itu cukup ada harganya juga. Terus kalau mau nge-gym atau olahraga itu kita bayar. Untuk dapetin lingkungan yang suportif, yang sehat, itu juga kita harus masuk ke dalam circle yang memang saling support gitu. Dan menurut aku kenapa itu privilege juga, karena banyak yang nggak dapat akses tersebut. Kayak misalnya contohnya, maaf, orang-orang yang di pinggiran, mereka juga nggak punya akses ke lingkungan tersebut. Yang mereka lakukan ya tadi benar kata kakak, mereka untuk bertahan hidup. Mereka nggak mikirin tuh kita mau hari ini mau main padel gitu kan, mau main tenis gitu kan, atau mau lari gitu, atau mereka ya udah kerja dari pagi sampai malam, nggak mikirin, ya udah makan yang ada aja gitu, nggak mikirin tuh nutrisinya kayak gimana, gizinya gimana. Walaupun sebenarnya banyak juga yang bilang kayak kan yang penting mah niat, tinggal dijalanin, tapi nggak semua orang punya akses ke situ. Jadi itu menurut aku privilege banget. Menurut aku juga bener banget, akses buat hidup sehat tuh menurutku mahal banget dibandingkan kalau makanan-makanan yang instan gitu ya. Dan buat aku alhamdulillahnya di keluarga yang cukup, jadi mau bisa medical check up tiap tahun, dan nggak semua orang bisa medical check up tiap tahun. Dan aku ngerasain banget ketika aku udah nikah
dan semuanya serba sendiri, dan apalagi kemarin tahun lalu aku keguguran dan itu tuh biayanya mahal banget gitu, dan untuk program hamil lagi tuh biayanya mahal banget gitu, dan gak semua orang punya akses untuk semuanya itu gitu sih. Aku setuju banget sama Kak Syifa, sama Kak Heni, dan Kak Tina. Kalau misalnya ini tuh udah privilege, kenapa aku punya orang tua yang mungkin gak banyak pengetahuan untuk hidup sehat gitu. Dulu tuh aku taunya adalah makan di rumah tuh makan sehat, makan di luar itu adalah makanan apa. Itu aja sih yang aku tahu ya. Padahal aku nggak tahu ternyata yang dimasak sama mamaku ini sebenarnya beneran sehat atau enggak gitu. Bisa jadi minyaknya banyak, bisa jadi gulanya banyak gitu. Tapi mindset itu yang nggak aku punya gitu loh dari kecil. Tapi as I grew up, aku tumbuh, aku bisa cari informasi dimanapun di internet gitu. Itu privilege yang aku dapatkan ketika aku sudah besar gitu loh. Maksudnya ya itu adalah privilege gitu. Oke, cukup. Yang tidak setuju boleh duduk. Aku setuju dibilang privilege hanya kalau itu berlaku untuk anak yang di bawah umur ya. Maksudnya karena kita masih kecil, kita nggak bisa memilih nih kita mau dilahirkan dari keluarga yang mana. Karena nggak semua orang seberuntung itu lahir di keluarga yang knowledge tentang kesehatannya bagus dan juga ekonominya mendukung untuk gaya hidup yang sehat. Tapi kalau kita nih sebagai orang dewasa, apalagi yang udah punya penghasilan ya, apalagi zaman sekarang kita bisa belajar dari manapun, dari ya konten ya, dari internet segala macam. Ya menurutku itu suatu pilihan karena kita sebagai orang dewasa kita mampu memutuskan mana yang menjadi prioritas, dan pasti kalau hal itu menjadi prioritas pasti kita akan mengutamakan hal itu gitu, termasuk salah satunya kesehatan tadi gitu. Sama sih, karena aku di keluarga juga cukup, tapi waktu itu aku tidak memilih untuk memanfaatkan kecukupan dari orang tua aku gitu. Aku tetap makan sembarangan, dan apalagi lingkungan kita di pinggir jalan tuh lebih banyak kayak jualan goreng-gorengan dibandingkan buah-buahan kan. Dari situ juga kita harus milih, ini gimana ya, apakah pilih yang sehat atau enggak. Itu balik lagi ke diri sendiri juga kan, apakah kamu mau memanfaatkan privilege yang kamu punya atau tidak. Kadang ada juga yang punya uang banyak tapi tidak, istilahnya party atau apa gitu kan, itu privilege-nya tidak digunakan dengan baik kan. Aku lebih ke personalnya aja sih, karena itu pengalaman aku juga, karena lu punya fair waktu itu tapi kok lu nggak milih ke situ sih. Pada saat ngerti, oh ya ini sebenarnya harusnya uang yang digunakan untuk membeli makanan-makanan seperti ini harusnya dialihkan ke sini ya, atau untuk kegiatan seperti ini dialihkan untuk olahraga atau untuk kegiatan yang membangun mental lebih baik atau self improvement yang lebih baik, beli buku atau beli alat olahraga. Itu kan privilege yang kita punya, tapi pilihannya dari diri masing-masing. Lo mau nggak ambil itu sebagai investment untuk diri sendiri. Aku mau nanggepin paling kalau misalnya untuk bilang prioritas tiap orang pasti beda-beda gitu. Bukan berarti kita nggak memprioritaskan kesehatan kita gitu ya, tapi maksudnya kayak waktu luang itu adalah privilege. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang bekerja itu, terutama yang sandwich generation gitu kan, mereka harus bekerja supaya mereka bisa menghidupi dirinya sendiri atau mungkin keluarga gitu. Karena pekerjaan itu akhirnya mereka nggak punya akses atau nggak punya privilege waktu yang bisa untuk spare dia untuk olahraga gitu. Terus aku sendiri harus benar-benar nyisihin waktu, karena aku kerja dari pagi benar sampai malam banget. Itu aku harus olahraga. Aku olahraga itu sebelum waktu kegiatan aku mulai gitu. Aku harus, itu pilihan aku gitu. Tapi maksudnya tidak semua orang punya pilihan itu dan nggak berangkat dari kondisi yang sama gitu. Ya temanku juga ada sih kayak gitu, yang dia harus papa mamanya meninggal, terus dia punya kakak, punya adik, dia pengen sebenarnya olahraga. So aku bilang nggak usah nge-gym, tapi coba aja di rumah dulu. Tapi lakuin olahraganya sebelum aktivitas ya, karena kalau sudah aktivitas itu lebih capek lagi. Sekarang aku bilang ke dia juga kayak gitu, karena dia selalu nanya, Anfar gimana sih caranya biar bisa konsisten olahraga? Harus dimasukin ke jadwal, karena kalau kamu nggak masukin ke jadwal kamu, ini jadi bukan prioritas. Harus kamu yang masukin itu, cocoknya di pagi, di siang, atau di malam.
15 menit, 30 menit kamu bergerak kan, tapi bukan ya udahlah 30 menit gue scroll aja gitu. Tapi kamu masukin itu ke jadwal kamu, itu jadi pilihan kamu untuk investment kamu ke depannya. Jadi kamu, oh iya badan gue bergerak, gue lebih happy kalau setelah olahraga. Oke, cukup? Kita lanjut statement berikutnya. Statement berikutnya, punya tubuh ideal adalah syarat untuk percaya diri. Yang setuju, boleh duduk. Oh, kita doang nih. Boleh. Ideal ya tadi bilangnya ideal karena waktu percaya diri kan ya kalau menurut aku pribadi waktu aku oversize aku memang tidak percaya diri, tapi aku cari cara gimana caranya aku biar percaya diri. Oh ternyata di size aku segini nih aku percaya diri di tubuh ideal aku, dan tidak kalau naik 1-2 kilo karena PMS atau period itu nggak apa-apa, tapi di tubuh yang sekarang aku jadi tidak stres atau tidak gampang sakit, lebih fit, lebih percaya diri. Menurut aku ideal itu mindset sih. Jadi kan karakter ideal tiap orang itu beda-beda. Dan menurut aku idealnya aku itu ya dengan punya tubuh yang fit, dengan pola hidup yang sehat, itu ideal versi aku. Dan aku percaya diri nggak nih, karena aku ideal juga. Percaya diri kan datangnya dari hati ya, dari diri. Jadi kalau misalnya menurutku kalau aku badannya ideal, aku akan tampil percaya diri. Tapi walaupun ada badan yang tidak ideal pun mereka punya rasa percaya diri juga bisa gitu. Jadi menurut aku ideal itu mindset. Oke. Yang tidak setuju, boleh duduk. Silakan. Kalau menurut aku, kalau dibilang syarat kayaknya agak gimana gitu ya. Jadi menurut aku kalau misalkan tubuh ideal itu buat semua orang pasti beda-beda. Kayak misalkan buat aku yang ideal tuh kayak A, yang menurut kamu B gitu. Jadi menurut aku nggak akan pernah ada persepsi tubuh ideal yang sama gitu, dan akan selalu kurang. Terus ada yang nggak puas gitu loh, kayak apa namanya? Nggak pernah ada cukupnya gitu. Jadi menurutku mau kayak gimana bentuk badannya ya kita harus percaya diri gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri orangnya mungkin dibilang nggak pernah insecure, ada sih insecure, tapi aku mungkin orang yang lebih banyak percaya dirinya daripada insecure-nya gitu, karena aku tahu di diri aku ini nggak cuma badan aku gitu, aku punya banyak yang ada di diri aku. Jadi menurut aku kalau misalnya syarat untuk aku percaya diri hanya karena badan aja, itu bukan syarat utama gitu. Tapi memang kalau misalnya ya tubuhnya makin bagus, makin enak dilihat, ya pasti percaya diri. Siapa yang mau percaya diri? Gitu. Tapi maksud aku kalau untuk syarat jadi biar aku percaya diri, enggak. Karena I have so much more than my body. Ya, aku setuju ya kalau dibilang syarat itu mungkin kurang tepat, tapi mungkin jadi penunjang ya untuk membangun kepercayaan diri. Masalahnya begini, masalahnya orang yang udah punya badan ideal pun, kadang mereka tuh suka nggak percaya diri loh. Gitu. Kadang aku pun juga suka ngerasa, ih kok badan kok begini ya, ih kok lengannya masih besar, kok ininya, jadi kayak kita tuh selalu ngerasa kurang gitu. Jadi kalau dibilang punya badan ideal syarat percaya diri itu enggak. Semua percaya diri itu balik ke mindset kita, bagaimana cara kita menerima kondisi badan kita, menerima kekurangan dan kelebihan, dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sih. Ya. Setuju. Kalau dari aku ya, kalau kita ngobrolin soal ideal, badan ideal ini merujuknya kemana? Kita sepakatin dulu bahwa badan ideal ini merujuknya ke, let's say ke BMI lah. Gitu ya. Kita semua punya badan ideal yang beda-beda. Gitu. Mungkin buatku 60 is ideal for me gitu. Mungkin buat yang lain 50, ada yang mungkin 40, ada yang mungkin 70, tergantung tinggi badan dan apa segala macam gitu kan. Jadi mencapai ideal ini mungkin sangat disarankan ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah untuk ideal ini jadi syarat utama untuk kita, atau menjadi salah satu syarat untuk kita percaya diri, aku harus bilang aku nggak setuju gitu. Karena menurutku percaya diri dulu, baru yang lain belakangan gitu loh. Jadi you have to have the confidence first, baru yang lain. Aku percaya diri, tapi aku gemuk. Lalu solusinya apa? Aku percaya diri, tapi aku dengkulnya hitam misalnya. Lalu aku harus apa? Gitu. Jadi banyak lah gitu. Aku percaya diri, tapi rambutku patah-patah nih. Aku harus apa? Tapi percaya diri dulu gitu loh. Karena
dengan kita tahu, dengan kita paham bahwa oke, I know myself gitu, dan aku tahu bahwa aku percaya bahwa penilaianku ini benar. The confidence itu mulai dari situ gitu kan. Jadi ketika kita membuat judgement, aduh aku kayaknya harus percaya, aku harus kurus, aku harus turun berat badan, aku harus perbaikin rambut aku harus apa, aku harus self care atau apa, itu berangkatnya itu semua dari confidence-nya, dari percayanya bahwa this is the right thing to do gitu, bukan dari insecure gitu. Jadi jangan terbalik menurutku gitu, itu yang penting sih. Oke, cukup. Kita lanjut segmen berikutnya. Segmen berikutnya, campaign body positivity justru bikin banyak orang malas juga. Yang setuju, lanjut. Oke, saya solo player ya. Ini pengalaman pribadi. Aku mempelajari campaign body positive ini bukan cuma yang di Indo ya, tapi sempat belajar juga yang bukan belajar aku, apa ya, mengamati ya. Kalau belajar aku kayak apa banget. Mengamati campaign ini udah waktu sempat mengamati juga karena aku pun punya role model lah, plus size models internasional. Aku mengamati gimana cara mereka campaign apa segala macam. Memang betul bahwa campaign ini dibutuhkan untuk kebutuhan fashion, itu betul ya. Dan untuk kebutuhan perubahan industri ya sekarang, karena kita udah mulai inklusif nih kan, udah mulai dari sizing baju, lalu opsi untuk laki-laki pun sekarang bertambah, opsi untuk perempuan pun sekarang opsinya lebih broad, lebih banyak gitu ya. Tapi aku melihat ada loophole di campaign ini gitu. Jadi campaign body positif ini nggak ada remnya. Jadi di mana batasnya? Di mana batas rasa cinta lo terhadap diri lo sendiri? Apakah smothering yourself with junk food dan segala macam itu love yourself? Apakah diam di rumah, mengurung diri dengan alasan aku mau me time dan aku mau quality time, itu adalah love yourself? Apakah menghabiskan uang impulsively untuk body care, untuk self apalah itu, impulsively ya, maksudnya bukan dalam jumlah yang wajar. Apakah itu self love? Gitu. Jadi kita nggak punya pakemnya, kita nggak punya guideline-nya gitu. Body positivity ini tuh mau dibawa mana gitu. Self love campaign ini apa batasnya? Nggak ada. Gitu. Jadi banyak orang terjerumus pada akhirnya mewajarkan banyak hal buruk untuk dilakukan, termasuk mewajarkan obesitas. Yang mana saya sangat tidak setuju dan saya sangat tidak mewajarkan. Kalau saya bisa kurus besok, saya mau kurus besok atas nama kesehatan ya, bukan atas nama ini beauty gitu, bukan atas nama kosmetik. Tapi banyak orang yang terjerumus, banyak orang yang nggak ngerti maksud dari kampanye itu apa. Akhirnya mereka terjerumus dan menghalalkan apapun atas nama body positif. Dan menurutku itu pun jadinya bikin orang malas berubah. Karena body positif, aku ya begini aja gitu loh. Sementara konsep penerimaan diri buat saya itu kayak gitu. Konsep penerimaan diri buat saya itu ya, you see what is happening in front of you, kamu terima, lalu kamu pikirkan apakah ini harus dirubah, apakah ini harus dilanjutkan, apakah ini harus di stop. Gitu. Understanding apa yang harus dirubah itu penting gitu. Sementara campaign ini bikin beberapa orang, bahkan banyak orang, bahkan saya pun pernah terjerumus menganggap bahwa apa yang tadi di hidup saya ini saya pasrah aja gitu loh. Karena ya udah, aku love myself aja gitu. Dan itu yang salah, dan itu harus diperbaiki. Dan itu adalah tanggung jawab banyak sekali influencer untuk memperbaiki itu. You have to be responsible for that gitu. Oke. Yang tidak setuju, boleh duduk. Menurutku banyak orang yang mispersepsi terhadap body positivity. Jadi banyak yang terjerumus bersembunyi di balik kata-kata self love gitu. Salah satunya juga aku juga pernah di posisi itu. Tapi setelah aku pelajari lebih lanjut tentang body positivity, sebenarnya body positivity itu bukan cuma tentang tubuh yang plus size atau yang tentang obesitas gitu, tapi juga tentang ras, etnis, terus juga
tentang kulit, bagaimana caranya kita tuh bisa menerima apa yang ada di tubuh kita gitu loh. Misalkan misalkan aku berjerawat gitu dan aku benci banget muka aku yang kayak gini, itu tuh jadi bikin susah sendiri gitu loh, jadi stres sendiri, dan itu jadinya tuh bikin aku sehari-hari itu nggak nyaman sama diri aku sendiri. Dan body positivity tuh mengajarkan bahwa kita tuh harus nerima itu dengan melakukan solusi-solusi, misalnya skincarean, atau misalkan dengan kegemukan. Ya, aku benci banget nih sama perut aku yang gendut banget. Iya, pertama terima dulu, jangan benci, jangan melakukan hal-hal yang ekstrim. Abis itu baru melakukan misalkan diet yang sehat, gitu menurut aku sih. Aku gimana ya? Seharusnya kayak gitu. Seharusnya ya. Agenda apapun untuk campaign apapun, body positif, self love, apalah, mental self discovery, self ini apa segala macam, mental health itu end game-nya menurut saya aja ya. End game-nya menurut aku harus menuju ke yang lebih baik lah. We have to be a better person dari campaign ini. Masalahnya body positivity campaign ini tidak mengajarkan itu. Menurutku itu tidak mengajarkan itu. Mereka mengajarkan pasrah. Karena apa? Karena influencernya juga nggak ngerti mereka ngomong apa. Lu nggak ngerti konsep body positivity, tapi lu nyuruh orang body positif. Apa body positif? Betul kata Tina tadi. Body positif itu menerima apa yang tidak bisa dirubah. Ras, jenis kelamin, mungkin warna rambut yang udah mau secoklat apapun hitam lagi ujung-ujungnya misalnya ya. Bentuk hidung, bentuk mata, bentuk kaki, bentuk perut. Itu body positif, dan itu kita harus terima gitu loh. Kita nggak bisa pilih kita datang dari mana, itu nggak bisa diajarin. Masalahnya influencer ini tidak mengajarkan itu. Yang diajarin apa? Kosmetik terus, physical terus. Kalau badan kamu bukan tentang badan, bukan hanya selalu tentang badan, tapi apa yang di dalamnya juga. Lambungmu tuh bagian dari body lo, gitu. Jantungmu juga bagian dari body lo. Kenapa nggak mengajarkan ya udah lu mesti sehat. Kalau lu positif terhadap tubuhmu, kamu harus sehat. Banyak influencer yang malah nggak ngajarin. Malah embrace, nggak perlu lihat kamu kurus itu kamu Mungkin bisa lihat itu dari produk ini kali ya, kayak pakaian olahraga. Mereka jadi mengajarkan seperti itu. Pakaian Oke, olahraga, kalau iya. untuk campaign di olahraga itu oke, atau pola makan dilihat Betul. juga dari situnya juga. Bukan yang kayak ya udah gue gini. Sekarang brandingnya udah ada plus size-nya, lo nggak mesti cari ke brand lain, itu salah juga gitu. Iya, jadi gimana ya? Jadi kontraproduktif lah kalau menurutku ya. Campaign yang seharusnya awalnya membuat siapapun itu, perempuan atau laki-laki ya, itu menerima takdir Tuhan gitu ya. Takdirmu apa gitu kan? Ya aku kayak gini bentuknya gitu kan. Bentuk maksudnya yang udah dikasih ya, bentuk hidungmu kayak gini gitu, bentuk kaki kayak gini gitu kan. Malah jadinya menerima keadaanmu yang buruk tidak usah berubah. Itu aku sangat tidak suka dan aku sangat tidak setuju. Dan aku banyak banget lihat plus size influencers melakukan itu. Kamu ngapain sih diet? Orang aku gemuk aja cantik. Orang mau kurus, mau gemuk, kalau udah cantik ya cantik gitu loh. Sorry. Kalau ngomongin gemuk atau kurus, aduh maaf ya. Tapi kalau ngomonginnya gemuk, ngomongin kurus, itu kan urusan udah lain. Itu urusan udah dengan medis, itu urusan udah dengan gaya hidup gitu kan. Tadi kita udah bahas juga lah. Urusan udah medis, gaya hidup, dan itu ya itu ada guideline-nya, ada pakemnya gitu. Sementara untuk mengajarkan untuk lu ngasih opini mu ke publik, kalau hanya sekedar opini, nggak ada backupnya, ya lu nyesatin orang gitu loh. Nah itu yang terjadi di campaign ini, menurutku ya. Dan aku pernah jadi bagian dari campaign ini. Aku pernah jadi bagian campaign ini gitu. Dan aku tidak malu karena itu pun bagian dari aku belajar ya. Dan aku pun ketika melakukan campaign itu dengan very mindful, aku pun bilang sama orang-orang yang lihat fotoku atau apapun itu bahwa I'm accepting my body biar aku bisa berubah gitu. Aku accept aku yang sekarang biar aku bisa maju, biar bisa jadi orang yang lebih baik gitu. And you should do gitu. Jadi jangan selalu mendinai dirimu, terima aja dulu dirimu kayak gimana, and then you move on gitu. Jadi Kak Zara gimana? Kalau dari campaign ini sendiri ya bersyukurnya adalah yang aku dapat message-nya sama dengan seperti yang Kak Tina sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya buat aku sendiri campaign ini untuk personal ya, itu ngasih dampak yang
bagus banget gitu untuk aku ya, terutama maksudnya kayak aku pernah ada di fase dimana aku memang nggak terima diri aku sendiri gitu, tapi akhirnya dari campaign ini oke, aku bisa terima, oh iya aku kayak gini, aku nggak masalah, tapi bukan berarti aku harus stuck di keadaan aku yang seperti itu gitu. Karena kalau aku pribadi sih ngelihat ini mau disamain sama yang ada di poster atau di iklan beda-beda hasilnya Yes. juga kan, mau diikutin. Oke, gue suka Jilo, gue pengen punya badan kayak dia, nggak akan mungkin. nggak Iya, bisa. makanya kalau aku sendiri balik campaign itu balik ke diri aku juga. Oke, lo pengen badan ideal kayak gimana untuk diri lo, bukan ngikutin Betul. dari campaign yang mereka punya gitu. Dan bersyukur juga kita jadi bisa tahu dari kakak juga ternyata ada loh campaign seperti itu gitu loh, yang sebenarnya tujuannya tuh nggak jelas kemana, tapi yang kita lihat kalau aku biasanya lihat campaign seperti itu di baju olahraga atau Ya. di makanan. Sekarang aku jadi lebih tahu lagi ternyata ada seperti ini loh kayak gitu. Sebenarnya kampanye jelas ya. Sebenarnya kampanye jelas. Dan ini tuh udah aku rasa berlangsung udah dari 2018 lah. 2018 dari 2017 itu mulai bermunculan ya kampanye-kampanye ini. Awalnya bagus. Tapi seperti campaign-campaign pada yang lainnya, awalnya bagus, tapi lama-kelamaan kan mulai oversaturated lah. Orang mulai mengambil opini sendiri. Oh, ini body, berarti kalau body positivity aku gendut gini, gak apa-apa dong gitu. Atau aku morbidly obese, banyak banget orang yang udah nggak bisa jalan, dia bilang aku self love. How bad can it be gitu? Dari campaign yang awalnya baik tujuannya, dan aku pun mendukung campaign ini asal ada pakemnya, dan ini tanggung jawab banyak sekali pihak gitu loh. Influencer udah pasti gitu kan, apapun bentuknya, mau plus size, mau yang ini apa segala macam, influencer itu udah pasti, beauty influencer itu udah jelas. Dan banyak lagi media, fashion juga kan udah mulai pindah-pindah nih ke plus-plus ini kan, itu juga tanggung jawab mereka gitu untuk ngasih tahu bahwa pakemnya di mana ini. Semua orang boleh pakai baju yang bagus, semua orang boleh pakai baju yang cantik ya boleh gitu. Tapi that's another thing gitu. Ada hal lain yang harus juga diobrolin gitu. Ada isu lain yang juga harus bahas gitu. Terutama urusan mental ya gitu. Karena ini juga mengganggu gitu untuk banyak banget orang gitu. Merusak mental orang juga gitu. Jadi bingung kan orang jadinya. Kayak nih gimana ini, gue harus berubah harus terima gitu kan, nggak ngerti gitu. Oh iya. Gitu menurutku. Makasih banyak Kak Tina dan juga Kak Syifa insight-nya. Aku baru tahu sih ternyata body positivity itu ternyata background-nya seperti itu. Selama ini yang aku tahu itu body positivity adalah ya udah campaign di marketplace yang kita ngasih lihat cara berpakaian untuk plus size dan juga fit size. Yang selama ini aku tahu tuh seperti itu, dan kita menerima diri kita. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata background ke belakang itu ternyata panjang loh. Dan menurut aku kalau campaign-nya adalah untuk menerima diri sendiri, itu memang sudah seharusnya kita menerima diri kita. Kita nggak boleh pasrah ataupun kita bersembunyi di balik kata self love padahal kita tuh insecure. Itu sering banget sih. Kadang iya aku self love nggak apa-apa lah aku kayak gini, tapi sebenarnya pas pulang ke rumah kayak itu kan sering kayak gitu. Nah, Sting banget. iya, dan kalau yang dilihat-lihat dari yang bertebaran saat ini gitu di marketplace body positivity, yang aku lihat tuh lebih sekarang tuh jatuhnya lebih kayak ke inspirasi cara berpakaian. Kalau sekarang tuh aku nggak tahu maksudnya, ternyata lebih ke dalam lagi, ternyata seperti itu. Iya, mau nambahin sedikit sih. Sebenarnya campaign body positivity itu kita harus lihat dulu konteksnya seperti apa ya. Kalau yang dikampanykan adalah cowok cewek obesitas terus yang diajarkan adalah menerima diri sendiri dengan keobesitasan itu, ya itu salah. Tapi kalau kampanyenya adalah ini loh, ada yang berat badannya mungkin obes tapi dia berusaha untuk berubah, tapi selama prosesnya ya kita semua tahu ya, turun berat badan itu nggak bisa instan, nggak bisa sebulan 2 bulan, pasti kan ada prosesnya. Nah selama dalam prosesnya itu dia menerima, ini loh gue lagi berprogres gitu, ini loh gue lagi berusaha. Terus selama prosesnya itu dia menerima diri sendiri dengan cara mencintai dirinya sendiri, memberikan yang terbaik, berpenampilan yang terbaik. Nah itu baru yang Betul setuju. It's supposed to be like that. Iya. Dan sayangnya nggak semua orang tuh aware sama hal itu. Ya, banyak yang miskonsepsi lah. Sayang banget sebenarnya, sayang banget. Padahal Ini campaign yang bagus ya. Campaign yang bagus. Tapi jadi mohon ya, saya mohon banget. Nada mohon, please. Jangan sampai salah jalur. Kita semua saling membantu satu sama lain lah. Jangan sampai ada redaksi atau apapun yang kita jadinya saling menjerumuskan lah gitu.
Oke, cukup. Dan satu pertanyaan terakhir, aku pernah melakukan hal ekstrim untuk mengubah penampilan secara fisik. Silahkan. Aku pernah ngelakuin 2 hal ekstrim sih menurut aku. Yang pertama pas SMP, karena emang dari dulu, dari kecil tuh emang udah gendut. Dan orang-orang di lingkungan aku itu pada ngebully lah ya. Jadi aku itu pergi ke terapi totok urus. Jadi itu sistemnya dia tuh dipijat seluruh badan, tapi pakai baju ya. Dan itu setelah itu bakal kayak dikasih baca-bacaan mantra gitu. Dan abis itu nanti dia bakal kasih kayak obat herbal gitu. Dan emang sih dalam seminggu tuh bisa turun sekitar 6 kilo. 6 kilo, jadi karena dia tuh jadi nggak nafsu makannya tuh jadi dikit banget. Efek sampingnya itu dia jadi nggak bisa tidur, susah banget tidur, susah konsentrasi, dan kayak orangnya bengong aja gitu, kayak orang apa ya, kayak linglung gitu, kayak linglung gitu. Dan emang sih dalam beberapa bulan itu bisa turun 20 kilo. Dan setelah itu karena aku waktu itu mau ujian akhirnya, dan orang tua tuh ngelihat sih kayak ini kayak orang kayak udah nggak bener nih karena linglung banget, gak bisa konsentrasi, jadinya udah di stop dan itu udah normal lagi tuh pikirannya. Dan jadinya balik lagi berat badannya 2 kali lipat, jadinya cepet banget berat badannya tuh balik lagi gitu. Dan karena itu kan nafsu makan kan, penahan nafsu makan, dan akhirnya pas dia udah aku nggak minum lagi, jadinya ya makannya makin gila gitu. Akhirnya karena menggendut, akhirnya pas sebelum aku mau nikah, aku itu ke dokter gizi itu yang lumayan terkenal lah di kalangan artis-artis, dan itu tuh luar biasa mahalnya, kayak seminggu dalam sekali kontrol itu bisa 10 juta, dan dalam sebulan itu 2 kali kontrol itu bisa ngabisin sekitar berarti 20 jutaan ya, karena itu ada suntik-suntik, terus ada obatnya, dan obatnya itu harus diminum setiap hari, dan itu efeknya ngeluarin minyak yang dalam tubuh, dan minyaknya itu nggak bisa dikontrol mau keluar kapan, jadi suka nggak nyaman gitu dalam setiap hari gitu. Abis itu emang turun sih, memang nggak banyak karena kan ini dari dokter gizi, jadi dikasih meal plan-nya kayak gimana. Tapi yang menurut aku yang bikin ekstrim di sini lebih ke harganya sih, itu fantastis banget, dan aku cuma kuat 3 bulan dan udah habis itu ya udah diet biasa sendiri aja gitu sih. Oke. Aku juga pernah sih, tapi kalau aku pola makannya, aku pernah waktu itu mau photoshoot sehari cuma makan apel atau sayur. Karena aku suka sayur juga ya. Baru-baru pada saat coba ganti pola hidup jadi suka sayur, jadinya kebanyakan makan sayuran aja, tapi nggak makan proteinnya, kan karbonya juga nggak dimakan gitu. Itu sih yang ekstrim di aku, cuma makan tomat atau wortel atau seledri atau buah gitu aja. Cuma harian makan itu Lemes banget dong. Iya betul, makanya waktu aku yang terkurus itu, dan itu aku bikin juga, aku juga lucu sih kadang kalau lihat konten aku ya, oh ternyata dulu begini ya, ini impactnya banyak banget nih, orang-orang jadi ngeliat kayak gini. Oke, berarti sekarang dirubahnya ke gizi seimbang, terus aku ke nutritionist juga kan, jadi di situ aku bikin kontennya juga soal itu juga, makan nggak boleh cuman sayur doang atau buah doang, itu salah. Jadi pas lihat-lihat, oh ya dulu begini ya, salahnya di sini, dirubahnya di sini. Lemes banget kak, nggak gula, nggak rontok, nggak gula, nggak nasi. Aku karbo tuh cuman dari ubi gitu doang. Ya terus itu kelam, jangan ikutin. Aku pernah banget back in 2020 itu mamaku meninggal, dan mamaku kebetulan cancer, dan aku merasa wah aku harus benerin pola hidup aku harus diet. Menurutku kalau aku gendut aku nggak sehat gitu. Terus akhirnya aku ngejalanin diet itu, aku sehari makan hanya 500 kalori per hari, dan Sempoyongan. intensitas olahraga aku bener-bener banyak gitu. Waktu itu kan masih COVID ya, terus gitu aku workout dan masih bisa namanya jogging gitu.
itu aku jogging juga, aku workout juga hari itu. Terus aku udah ngejalanin workout yang lumayan, hari itu lumayan banyak. Terus akhirnya teman aku bilang lari yuk di GBK gitu, udah mulai bisa keluar. Aku lari. Di hari itu aku cuma makan bahkan kurang dari 500 kalori. Contohnya apa, Kak? Aku cuma makan jus. Aku dulu tuh aku nggak suka sayur ya, jadi aku makan jus dan jusnya itu buah dan sayur. Aku cuma makan itu doang gitu. Berarti minum kayak smoothies aja gitu. Iya, kayak gitu aja. Itu akhirnya aku selama 3 bulan aku turun 20 kilo. Tapi akhirnya nggak lama aku COVID. Terus habis itu aku hormonnya tuh berantakan. Rambut aku rontok, terus udah gitu aku menstruasi selama 2 minggu dan intensitas darahnya itu sama dengan kayak hari kedua. Oh my god. Oh, lemes banget. Lemes banget, udah COVID. Iya. Terus aku kayak gitu. Akhirnya dari situ aku konsultasi sama dokter Opgin. Kata dokter Opgin aku, katanya kamu terlalu ekstrim dietnya gitu. Ini udah nggak bagus. Kalau sekarang kamu nggak boleh melakukan aktivitas berat dulu, kamu nggak boleh diet dulu, kamu harus minum obat. Waktu itu aku minum obat 3 bulan, minum obat hormon untuk memperbaiki hormon aku. Itu sih, itu ekstrim banget menurut aku. Dan akhirnya balik dari situ kayak aku ngerasa, oh ternyata ini juga nggak sehat gitu. Aku pengen hidup lebih lama, ya aku harus memperbaiki pola hidupku, pola makan aku gitu, bukan cuma karena aku harus kurus gitu. Itu sih. Oke. Wow. Kalau aku nggak pernah melakukan hal ekstrim, tapi dulu tuh aku tuh lebih kurus dari ini. Dulu tuh aku kurus banget, yang kalau dipegang tangannya tuh kayak cuma tulang doang gitu loh. Terus ada satu momen yang bikin aku maksain nih aku olahraga. Aku olahraga tuh bener-bener kayak setiap hari tuh nggak ada hari libur gitu. Kayak misalnya pagi aku lari, terus malamnya pulangnya nge-gym. Tuh ada fase-fase gila kayak gitu sih, tapi itu aku lakukan tuh konsisten. Itu pertama tuh 3 bulan, oh oke, masih oke nih, 6 bulan oke. Terus berlanjut sampai setahun aku konsisten. Setelah setahun aku naik 10 kilo itu gara-gara aku olahraga. Tapi itu yang naik tuh muscle mass sih. Muscle mass yang naik Karena protein kan harusnya dari makanan dari ya kan. makan. Cuman ada fase-fase gila-gilanya tuh waktu maksain kayak mau olahraga tuh. Pernah ada satu momen juga kayak aku males banget lari gitu kan. Terus yang bolong di jalanan Mampang tuh kan, itu kan jalan trotoarnya jelek banget ya. Itu kayak aku mulai keluar tuh jam 9 lagi mentereng-menterengnya. Tanning. Tanning itu bukan olahraga. Sampai ada masa-masa kayak udah gue harus olahraga, bodo amat, yang penting gue keluar dulu. Ada masa-masa kayak gitu. Tapi kalau makin sekarang sih udah makin pagi sih. Gitu, jadi Alhamdulillah ya. Siang ya, makin siang tanning beneran nanti. Ya, kalau aku sih nggak pernah ya yang ekstrim-ekstrim banget. Tapi kalau kalian pernah dengar ada namanya 1 meal a day. Oh iya. Nah itu aku pernah coba tuh. Jadi makannya cuma siang doang. Jadi pagi nggak makan, malam nggak makan. Jadi kalau lapar cuma minum air putih doang. Waduh itu lemesnya luar biasa. Itu sama kayak internet. Iya, intermittent fasting. Cuman emang agak ekstrim ya, karena cuma makan Sekali cuma doang. gitu. Dan kan kita kerja kayak biasa, terus aku juga workout kayak biasa. Jadi itu benar-benar lemes banget, dan menurut aku itu nggak sehat ya kayak gitu, karena bikin kita jadi lemes, kadang linglung gitu. Bener. Jadi itu aku nggak lanjutin lagi. Karena kadang orang nggak nyadar kerja, duduk, berpikir itu kan juga butuh energi. Makan sekali doang atau kayak aku cuman makan sayur-sayuran doang tuh ya sempoyongan pasti orang yang dikerjain juga pakai otak gitu kan. Itu butuh nutrisi juga, butuh dikasih bahan bakar lah istilahnya. Bener. Aku belum pernah mencoba yang ekstrim. Seringnya bingung, ini mesti ngapain ya gitu. Kayak aduh pengen diet misalnya, gitu. Terus nyobain. Aku memang mungkin bisa dibilang saya mental tempe ya. Jadi capek sedikit malas gitu. Kayak jogging misalnya nih, jogging aku harus kurus. Setengah jalan, ya udah deh nggak apa-apa deh, yang penting gue orangnya baik. Udah yang ya Allah, gue sih orang baik gitu. Nah, tapi waktu itu kamu bilang kamu pernah kurus kan? Ya, Nah itu kamu ngapain? Aku itu kurusnya karena aku atlet waktu dulu. Jadi waktu dari aku SD sampai aku SMA itu aku atlet softball. Dan softball itu luar biasa olahraga. Ya seperti atlet pada umumnya ya. Latihannya luar biasa, lumayan lah gitu kan.
Terus selain aku juga aktif banget waktu aku naik gunung. Aku ngedaki gunung, aku aktif di olahraga, atlet juga. Udah hampir dari sini ceritanya. Jadi saya hampir masuk PON, Pekan Olahraga Nasional, kalau nggak tahu, cedera. Jadi saya nggak boleh main softball. Dari situ saya makan aja udah. Berarti sebelumnya Buat tuh apa? berat badannya nggak yang waktu jadi atlet. Berarti pernah gendut terus jadi atlet. SD saya gemuk, SD aku gemuk, terus SMP tuh aku nggak tahu kenapa kalau SMP kurus itu mungkin karena hormon aja ya. Iya. Namanya anak SMP kan mainnya Iya, apa baru segala macam. menstruasi juga kan, baru menstruasi. capek-capeknya. Itu kurusnya drastis lumayan. Dan Oke. lucunya di semua proses ini aku tuh nggak sadar. Jadi aku nggak tahu kalau teman-teman ngalamin juga atau enggak ya. Jadi aku sekarang sama aku yang kurus mau yang gemuk, aku tuh menganggap aku tuh merasa aku sama aja. Aku nggak pernah sadar aku pernah kurus. Aku sadarnya ketika udah lama, aku lihat fotoku lama, anjir kurus banget emang. Nggak apa-apa, santai-santai. Aku lihat fotoku yang lama, kurus banget gitu. Oh aku tuh pernah kurus ini ya. Terus aku lihat fotoku yang sekarang, gila jauh banget ya gitu. Terus ngeliat foto yang pas aku lihat ya, pas SMA, pas aku softball itu kurusnya luar biasa. Buatku ya at least, karena sebenarnya ada yang bilang ini mitos, tapi aku nggak tahu juga lah ya. Aku tuh tulangnya gede banget. Tulang aku tuh gede. Kalau teman-teman lihat ini tuh tulang. Oke. Jadi waktu aku SMA itu berat badanku tuh 64 kilo. Itu aku udah kayak tau gak? Udah kayak gitu. Kayak tengkorak gitu. Bentuknya kayak kucel kumal, kayak kurus banget. Padahal beratku 64, 65 lah waktu itu. Dan itu nggak ideal ya, jelas gitu. Karena tinggiku cuma 167 lah gitu. Untuk berat badan 65 ya, kalau merujuk ke BMI nggak ideal gitu kan. Dari situ kalau pas kurus aku rasanya memang ekstrim lah softball itu, bukan ekstrim, capek banget lah latihannya ya softball itu. Terus setelah itu ada ini satu, jadi waktu aku lulus SMA sampai aku masuk kuliah berat badanku tuh naik sekitar 15 kilo dari 60 ke 7 ya 15 kilo. Terus aku kuliah tuh, naik terus berat badan, bukan karena makannya luar biasa kan, dan enak-enak makanannya gitu kan, spaghetti bolognese, makan lasagna, itu kan makanan berat semua ya gitu. Sampai akhirnya aku job training aku ke Malaysia. Di Malaysia kan tidak kayak di Indonesia ya, kemana-mana jalan, ya kan, kemana-mana jalan, harus naik KRL, harus naik kereta, apa segala macam. Dan aku tuh nggak punya uang, Mau nggak mau. Iya, jadi kalau ini bagian ekstrimnya adalah extremely poor. Bukan ekstrim diet, tapi harus extremely poor. Jadi waktu ini boleh dikat, boleh nggak ya? Aku merokok kan. Jadi aku merokok berat waktu aku kuliah. Aku nggak punya uang. Dan aku nggak bisa beli makan, aku nggak bisa beli rokok. Jadi yang aku lakukan itu aku jalan, aku mutin puntung rokok orang di pinggir jalan yang kelas setengah. Oh my god. Saking aku nggak punya uangnya. Interesting. Aku nggak bisa makan, yang aku lakukan cuma bisa merokok kan. Ya udah ambil aja rokok orang, saya menangis itu. Ya itu ekstrim sih kak. Nah itu berat badanku turun sekitar 15 kilo lagi. Ya berarti tanpa sadar. Itu tuh sadarnya itu kok ini celana muat ya gitu kan, kenapa muat gitu, perasaan aku kayaknya turun lagi nih berat badan. Jadi sampai sekarang pun aku tuh nggak punya image exactly aku tuh kelihatannya seperti apa sih sebenarnya. Nah itu mungkin itu harus konsultasi ke psikolog ya. Aku nggak tahu juga kan apa itu wajar atau nggak, aku nggak tahu. Cuman selama ini aku tuh nggak pernah sadar bentuk tubuhku di fase ini tuh kayak apa. Kecuali aku lihat foto. Baru kalau aku lihat foto, oh iya ternyata pernah kurus banget, oh ternyata ini gemuk banget ya, itu kurus banget itu. Kayak gitu. Jadi ekstrimnya adalah ekstrim poor ya. Kalau perubahan ekstrim kayak diet ekstrim atau apa itu aku nggak. Tapi saya pernah coba ini karena penasaran ya, waktu banyak orang. Saya pernah daun jati ya. Teh hijau itu kan. Itu rasanya ususku juga semua ya. Itu sakit yang luar biasa banget. Oh, berarti ada pengalaman sedikit walaupun sekali. nyoba penasaran kan Karena aku orangnya sih penasaran nyobain aja gitu. Kamu agak curiosity kills a cat, jadi jangan gitu. Jadi saya ada yang coba. Oke, silakan. Oke, itu dia Temu Pikiran by Healthy Go.
Jangan lupa like, komen pikiran versi kalian di bawah, dan subscribe untuk episode seru lainnya. Bye-bye!